Oke, review power supply Ongle Fixtool ya, PSN 3009. Promo ya, promosi power supply ya. Iya. Kita review semuanya ya satu-satu. Ada ya. Ongle. Oh, ini ada dari brand Nepto juga ini. Ini dari brand Nepto, Yihua, dan kita tes pakai tester ya, biar kelihatan real. Atau silakan dicoba dari Ongle ya. Oke, kita coba berapa ampere. Dari Ongle Fixtool ini 9 ampere ya, 3009 30 volt 099 ampere ya. Dan ini sebenarnya 10 ampere ya. Lebihnya kita anggap tidak terhitung. Jadi ini real 9 ampere ya, 30 volt. Agak majuin dikit ya. Iya, majuin dikit biar kelihatan. Nah, oke. Kita coba nyalakan ya. Ini 9 ampere dan di dalamnya ada lengkap kipas ya, yang automatic. Oke, jika voltase naik dan panas, dia akan menyala secara otomatis kipasnya ini. Di sini ada lubang untuk pengaturan current sama voltase ya, kalibrasi antara kalibrasi ini voltase sama masing-masing potensio ini ya, untuk mengkalibrasi, tapi tidak perlu karena sudah dikalibrasi dari pabrik ya. Ini kita naikkan voltasenya 30 volt ya. 30 volt ya, duanya tidak usah dihitung. Dan yang pasti 4 digit ya. Yang sangat penting adalah 4 digit ya. Ini untuk menentukan di mana nilai asumsi HP ya, terutama untuk deteksi short kecil sangat bisa sekali untuk 4 digit. Kita tinggal pengaturan aja, volt ampernya kita turunkan menjadi 500 mA atau 300 mA. Itu sudah bisa mendeteksi short kecil ya, tidak perlu MBR. Seperti itu. Semua tergantung masing-masing yang pegang power supply-nya ya. Seperti itu. Ini 4 digit penting, lebih bagus daripada 3 digit ya. Kita turunkan, kita tes. Kita coba konsletkan ya, untuk tes ampernya. Kita coba ke voltase kecil aja, nggak usah besar-besar. Ini udah dites pakai 2,5 ya, 2,5. Ini udah 2,5 volt ya. Kita coba tes. Kita tes untuk voltasenya ya. Sini bisa untuk tes voltase sama. Oh, ini nggak bisa disambungkan ya. Sama ampere ya. Ini saya menggunakan multitester Proskit ya, Taiwan punya ya, kualitas yang pastinya. Ini saya pakai multitester yang available, nggak enak ya, nggak terbiasa pakai yang bagus. Jadi ini kita tes voltase dulu ya, 200 volt DC. Kita coba tes ya, seperti ini 200 volt DC. Oke, di sini 2,5 ya, di sini juga 2,5. Jadi sama ya, selisih hanya 0,2, itu toleransi ya, tidak apa-apa. Lalu kita coba tes ampernya. Kita cabut multitesternya. Kita tancapkan ya di sini. Lalu posisikan di 20 ampere ya.
pastikan multimeter ada ukuran ampere, celcius, kapasitor lengkap ya di ProSkit yang saya pakai tipe NT5211. Kita coba tes ampernya. Oh ya, di sini saya fullkan ya. Artinya full itu full nilai ampernya ya. Kita coba tes. Oke, seperti ini. Kita bisa jepit. Oke, di sini 9 ampere ya. Di sana juga 9,9. Artinya mendekati 10 ampere ya. Kita yang 900 miliampere di belakangnya tidak usah dihitung. Nah, di sini hanya tertera 9 ampere. Kita anggapnya yang 9 ampere. Kita tes lagi seperti ini. 9 ampere. Oh, di sini 9 ampere. 9,9 ampere, 900 miliampere ya. Oke. Lalu kita saya coba konsletkan juga menggunakan ini, menggunakan kawat ya. Apakah mampu atau tidak? Apakah benar di sini juga 9 ampere? Tuh seperti itu, kita coba konsletkan ya. Seperti ini. Kita lihat nilainya. Oke, dan dia bisa membakar, tidak nyampe 9 ampere ya. Hanya 6 ampere. Begitu panas atau konslet maka kipas akan otomatis menyala ya. Jadi semacam proteksi ya, otomatis fan ya. Kita coba sekali lagi. Oke, di 6 ampere ya. 5 mendekati ya, putus begini dapat las. Oke, ini seperti las ya. Saya kira untuk 9 ampere ini sudah cukup sebagai pengganti MBR ya. Seperti ini, semua tergantung yang menjalankan ya. Kadang juga saya yang kurang mengerti dan lain. Tapi saya yakin pasti teknisi Indonesia pada mahir. Oke, di sini sudah terbukti ya 9 ampere. Bahkan lebihnya itu 900 miliampere, tidak dihitung di yang tertera di sini ya. Jadi ini real 9 ampere. Oke. Selanjutnya Ada yang kecil-kecil. Ada yang kecil-kecil ini apa namanya, Nepto ya. Dari Nepto 1 ampere dan 2 ampere ya. Kita coba yang 2 ampernya dulu. Ini di sini dilengkapi proteksi ya, sangat aman. Jika terjadi konslet, lupa menancapkan di mesin HP, tidak akan protek dan mesin tetap aman, tidak terbakar ya. Yang pasti voltasenya yang sesuai dengan asumsi baterai atau ponsel. Kita nyalakan aja. Ini di sini 2 ampere, analog semua ya, sampai 15 volt. Oke. Bedanya di ampernya aja ya, di ampernya ada 2 ampere dan 1 ampere. Di sini apa namanya, ada kabelnya lengkap ya. Ini tidak kalah penting tuh ada USB-nya, dilengkapi dengan iya. Ini saya kebalik tadi, ini plusnya. Oke. Sini ada USB-nya, itu bisa untuk tes ya, tes USB meter seperti itu. Enggak apa ya? Enggak tahu. Tapi kita harus menyesuaikan dulu ya kalau untuk USB sini, untuk mengetes USB tester ampere pada ponsel ya. Sebenarnya kita tes di 5 volt ya. Yang pastinya udah pada tahu di sini 5 volt, baru bisa di tes di sini. Dan jangan sampai lupa, kalau sampai ini 10 volt, di sini USB-nya langsung tancap ke HP, maka HP-nya akan terbakar ya. Overload voltase. Begitu. Komplit ambilnya 70230 ya. Kita coba ke 3 volt ya, 2 volt.
seperti ini. Kita tes untuk voltasenya terlebih dahulu. Kita alihkan di sini ya. Jadi 20 volt aja udah cukup voltasnya. Dan ini untuk penting untuk HP-HP jadul ya, karena ada BSI ini merah, hijau, kuning ya. HP jadul membutuhkan ya, bagi yang membutuhkan BSI ya. Di situ 3 volt ya, kurang ini 1 2 3, sedikit lagi 3 volt. Oke, 3 voltnya berada di sini. Terkadang tidak tepat pada garis itu karena beda antara garis ini sama yang di digital ya. Itu sudah biasa karena analog beda dengan yang digital. Ampernya dicoba saja, dicek. Kita ampernya kita posisikan ke ampere meter. Oke, langsung kita coba tes ampernya. Oke, dan sudah nampak ya. Karena di sini memakai proteksi, dia kalau langsung 2 volt maka dia akan off ya, auto off. Jadi caranya kita turunkan dulu ke 0 ya, voltasenya 0. Lalu kita tancapkan saja ini ya untuk probe ampere seperti ini. Kita naikkan secara perlahan ya sampai ke titik 2 ampere ini, atau 1,99 ya, atau 9 ya, sampai menuju 2 ampere maksimal, atau kurang dikit tidak apa-apa. Oke. Ini dan naik ya sampai 2 ampere ini ya. Di multimeter juga 2 ampere di situ. Oke. Kalau kita naikkan sedikit, nah dia akan proteksi karena memakai sistem proteksi ya. Jadi di atas 2 ampere dia akan auto off seperti itu. Dan power supply yang menggunakan proteksi bisa untuk menjadi pengganti MBR ya, karena MBR itu harus non proteksi. MBR sebagai penghancur short. Kalau pakai proteksi namanya bukan MBR. Itu. Nah, kita ke mana? Nito ya. Ini soalnya kan beda di ampere aja kan. Ya, beda di ampere saja, itu sama aja ya. Sama aja. Kita ke Nito saja. Power supply yang profesional ini. Bagus desainnya, bukannya desainnya tapi hasilnya juga. Nah, di sini desainnya lah ya. Desainnya LED putih ya di sini, dan 4 digit juga ya di sini. Bagus. Memori 1 sampai 4 ya. Ini memori. Di sini bisa protect dan non protect ya. Kita mau memakai proteksi atau tidak, ini ada tombolnya. Kita coba saja ini ya, sama plus 0,2. Oke, kita setting seperti ini. Mau dipanggil apa lo, ayah, bapak? Ini bisa dipindah-pindah ya. Kita tinggal caranya menekan seperti ini, dia akan pindah ya, berkedip ini, dimana kita akan menyeting voltasenya. Kita contohnya ke 30 volt. Nah, kedipnya pindah ke depan seperti ini, lalu putar. Nah, kita pindah lagi ke depan ya, terus kita ke belakang. Nah, ini 30 ya, 1 volt. Oke, dia akan auto set, akan otomatis menyimpan. Dan untuk 0 kita tinggal posisikan ke 0 saja. Ini. Nah, dia akan ke
seperti ini ya. Kita coba ke 4,2 saja sesuai voltase pada baterai. Oh, ada lu cewek? Iya, cewek. Ada yang cowok satu. Oke, kita naikkan menjadi 4. Kita undurkan Biasa begitu sih. di 2. Oke, biar auto save. Nah, kita untuk ampernya sama saja ya. Yaitu untuk penjelasan untuk digital ya, pengaturan digital. Kalau untuk pengaturan save-nya, Lek, Pengaturan save-nya coba kita coba dijelaskan. M2 ya, memori 2 ini saya atau M1. Nah, memori 1 saya akan bikin 4,2 5 ampere ya atau 3 ampere. Kita coba saja langsung di sini 4, kita undurkan sedikit. Nah, Ini kita lagi tanya fisik. nah, caranya kita tekan ya dan tahan sampai bunyi bip ya. Lalu ampernya tadi belum ya, kita coba ampere, kita bikin 3 ampere ya contohnya seperti ini. Kita nol-nolkan di sini. Nah, setelah ini sesuai yang kita butuhkan, secepatnya kita menekan memori 1, 2, 3 atau 4 yang kita kehendaki. Kita coba ke memori 1 tadi ya, tekan tahan. Nah, sampai bunyi bip. Setelah itu kita lepas, dia akan tersimpan. Apa namanya, seperti ini. Ini pakai proteksi ya, masih pakai proteksi. Tempatnya di mana? Nah, ini tidak memakai proteksi ya, maka lampu protek tidak akan menyala. OCP tidak akan menyala, dan di sini akan nilainya tadi 3 ampere ya. Oke, 32,98. Ini artinya 3 ampere ya, tidak perlu harus sampai 3 ampere karena toleransi sedikit itu ya tidak apa-apa. Seperti itu. Ini memori 1, kita memori 2. Memori 2 kita coba 42 juga ya. Setengah-setengah sih. Dari sini setengah, dari sana setengah pas. Kita memori berapa ini tadi? Oke, kita coba konsepnya. Masalahnya saya udah transfer semua loh. 3,8. Kita coba mana tadi? Apa enggak sebentar ini saya kabarin orangnya dulu. Orangnya responnya gimana? 4,2 juga memori 2. Kita coba ampernya ke full 5 ampere. Oke, save. Nah, kita tersimpan 5 ampere. Oke, kita tersimpan. Oke, dan naik. Kita coba tes di multimeter langsung ya. 5 ampere ini dengan voltase 4,2 ya. Oke, kita samakan. Oke, 5,3 ya, malah lebih di situ. Oke, tidak mengapa. Lebihnya 400 mili ya. Di sini 800. Lebih sedikit. Oke, kita artinya ini real 5 ampere ya. Kita coba voltasenya ya tadi. Tes voltase belum. Voltase begini. Biasanya kita posisikan di voltase berbeda. Surabaya. Oke, 4,1. Dikit ya. Ini sedikit ini karena 3 digit dan ini 4 digit. Selisihnya bisa dibaca 0. Kalau 4 digit itu bisa membaca 0, dari belakang ya. Kita tes kabel ya. Kita coba ampernya. Oi, sini coy. Oke, ini ya memang dia naik ya. Panasan. Naik ke 5 ampere.
Oke, Sama ya? seperti ini. Anak kali ini. Anaknya kali ini lo. Dan dia nyala ya. Untuk Nepto Temukan di sini kan lumayan. 3002. Panas ya, panas karena menyala. Oke, jadi untuk Nepto 5 ampere ini bisa untuk menjadi MBR ya, pengganti MBR, tapi 5 ampere ya di sini. Dan sudah ada proteksi. Karena di sini sudah bisa non proteksi dan proteksi. Kalau jadi MBR maka kita posisikan di Non proteksi. non proteksi seperti itu. Kalau Jadi kita ada dua ya, ada pilihan modenya. dua pilihan mode. Nah seperti itu. Bisa juga untuk deteksi short kecil ya. Short kecil itu bisa kita deteksi mulai dari 300 mA sampai 500 mA itu sudah bisa mendeteksi. Kita tinggal setting saja ampernya di sini. Ya, untuk short besar kita menggunakan 5 ampere. Oke, jika kurang besar ya kita cari lagi yang lebih besar ampernya. Pakai 9 ampere yang tadi ya. Saya kira cukup untuk 5 ampere. Dilengkapi dengan USB juga. Dan ada di sini USB-nya ya. Dilengkapi USB juga. Lengkap dengan USB. Displaynya juga mantap. Oke, selanjutnya ada Yihua. Berapa ampere? 5 ampere ya. 305 30 volt 5 ampere ya. Oke. Nyalakan di sini 4 digit ya, 4 digit semua. 4 digit juga. Dan Itu juga 4 digit ya. Iya 4 digit semua di sini ya. Nyalakan aja. Karena yang bagus itu memang 4 digit ya. Kita bisa detail ya penilaiannya itu mulai miliampere kebaca ya. Bukan cuman 3 digit yang bisa kebaca 0, ya. Tidak bisa untuk membaca miliampere secara detail. Oke. Kita langsung coba ini. Sama bagusnya ya, ini real semua 5 ampere. Cuman beda merek, beda model juga ya. Ada yang digital, yang ini analog semua ya. Yang digital cuma ini untuk tombolnya. Kita apa namanya? Naik kan? Ini 30 volt ya. Pasti lebihnya itu 1 atau 2 volt seperti itu. Kalau ini mau di belakang 0, ada nilai itu tidak apa-apa ya. Yang penting jangan sampai 1. Yang depan ini angka 1. Yang depan selagi masih 0 digit dari nomor 3 ya, ini tidak apa-apa. Yang belakangnya mau nilai berapa tidak apa-apa. Masih bisa dihitung ya. Perhitungannya masih bisa dan mudah. Kalau udah 1 ini atau 2 itu berarti harus dikalibrasi sampai 0 atau 0, kita turunkan, kita full ya ini currentnya, ampernya seperti ini. Kita naikkan nih. Oke, konsletkan ya di sini 5 ampere. Berapa? Di sini 5 ampere ya, 5,2 ya. Kita coba tes di sini menggunakan multimeter. Pastikan multimeternya kelas bagus. Oke, kita konsletkan di sini. Kita lihat nilainya untuk ampere meter. Oke, 5,34 dan 5,255. 250 5 miliampere ya. Di sana 5,34 itu 340 miliampere. Bahkan lebih ya. Jadi ini real ya, dihitung realnya, sisanya itu toleransi ya, seperti itu. Nah, 5 ampere. Oke, Untuk voltasenya. untuk voltasenya kita coba putar dulu ke posisi 200 volt ya, DC. Multimeter ada proteksinya, pastikan biar aman. Mana tadi? Nah, ini. 2,8 dulu.
cm dan di sini 2. Nanti yang Tidak apa-apa ya, selisih 1 231 kan tadi apa? itu masih bisa Kurang ditoleransi. 5. Itu tulis min 5. Yang terus yang plus tadi plus 5 kan yang 200. Di sini Ya kan? Plus 5. bisa juga untuk Ngambil nih 5. menjadi MBR ya. Membakar lemak. Iya, membakar lemak kamu. Biar menjadi Kalau udah enzim. Ini tidak memakai proteksi ya ini. Coba view-nya Buat ngelas lagi. ya. Jadi langsung bisa dijadikan pengganti MBR ya karena tidak memakai proteksi. Kalau mau memakai proteksi Yang silakan ambil Nippo 1 ampere, ini sudah bisa deteksi shot kecil ya. Pasti sudah bisa menganalisa shot kecil seperti apa ya, udah handal para teknisi. Lebih handal daripada kamu ya. Kamu lebih handal apa lebih apa? Oke. Kita coba shotkan seperti ini. Oke. Ini udah kosong tadi ya. Kita naikkan aja biar tambah kosong. Oke, voltasenya. plus 5. Kita coba konsletten seperti ini. Masih menyala. Kita dekatkan lagi biar nilainya naik. Oke. Ya 5 ampere ya. Sudah tertera 5 ampere. Oke, real 5,2 kita hitung dari 5 ampernya. Sisanya itu toleransi. Oke, dan bisa untuk membakar lemak kamu ya. Benar. Kamu banyak lemak ya? Oke. Sudah bisa menjadi pengganti MBR ya, cukup 5 ampere, semua tergantung yang pegang masing-masing. Jika dibutuhkan yang lebih besar ampernya lagi, maka pilihlah salah satu yang sesuai kebutuhan. Mantap. Terima kasih tadi review atau promosi tentang power supply ya. Ini yang mau bikin studio juga, ini ada lampu studio. Nih, LED lampunya, tuh terang banget. Nah, barangkali ada teknisi mau jadi YouTubers kan. Ini ada lampu LED, lampu servis bisa. Video kita ini adalah power supply online tadi. Nah, 30 volt 9 ampere. Kalau ini dari Nepto ya, ada 3, ada yang 5 ampere, 1 ampere, 2 ampere ya, dan Yihua. Silakan yang mau order hubungin marketing online yang sudah ada di kontak Anda. Terima kasih, selamat malam, selamat beraktivitas, salam ngebul.